Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'alina rajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafuatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Jam piro? Itu kan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain sumailu saibu syaruha Syekh Muhammad Ad-Dasuki rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma iftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal. Selesai muqaddimah kitab, pembukaan kitab, kita masuk kepada awal dari kitab ini. Dimulai oleh musannif dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dijelaskan oleh Imam Ad-Dasuki, alhamdu wa thana'u bil kalam. Alhamdu, ucapan pujian kepada Allah, maka adalah ucapan pujian dengan lisan yang diucapkan, alal mahmud, atas sesuatu yang dipuji. Yang namanya pujian itu ya ada yang memuji dan ada yang dipuji. Kalau memuji, siapa yang dipuji harus ada. Terus yang dipuji itu apanya?
pokoknya nih orang terpuji. Lah yang terpuji apanya? Pokoknya terpuji aja, ya bingung lah. Ada yang memuji, ada yang dipuji. Yang dipuji apanya? Al-mahmud bi jamili sifatihi, memuji kepada keindahan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kanat min babil ihsan au min babil kamal muhtassi bil mahmud ka ilmin wa syaja'atin matalan. Baik itu dari sisi kebaikannya, sebab memujinya, yang dipuji apanya, terus sebabnya memuji kenapa. Oh, sebabnya memuji karena kebaikannya. Oh, dia telah berbuat baik kepada saya, dia telah menjadikan saya, menolong saya, maka sebabnya memuji ada. Ada yang muji, ada yang dipuji. Yang dipuji apanya, sebabnya memuji apa, barulah jadi sebuah pujian. Hamid, Mahmud, Mahmud alaih, Mahmud B, baru namanya hamdun, jadilah sebuah pujian. Jadi rukunnya memuji ada berapa? 5. Baik itu sebab ihsan, kebaikannya, au mimba bil kamal, atau kesempurnaannya, al muhtasu bil mahmud, yang khusus dimiliki oleh orang yang dipuji. Baik itu karena dia berbuat baik, maka sebab dia berbuat baik kita memuji, atau memang dia itu sudah layak dipuji karena sifat-sifat yang khusus pada dirinya. Seperti apa? Ka ilmihi, seperti ilmunya atau keberaniannya seseorang. Maka di sini musannif memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada pada Allah dipuji kenapa? Ya, bisa karena kamu melihat kebaikannya Allah. Seperti apa? Setelah kamu makan, alhamdulillah. Kamu diberikan kesehatan, alhamdulillah. Berarti melihat pada kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau melihat kesempurnaan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama qulna as-sana'u bil kalami iwadhan an qaulihim as-sana'u bil lisan liyashmulal haddul hamdal qadim wal hadis. Adapun perkataanku, kata musannif Saibu Syarah, memuji dengan kalam sebagai ganti ucapannya ulama memuji dengan lisan. Kalau ulama ngomongnya bil lisan. Sana itu pujian itu ada yang dengan lisan, ada yang dengan qalbi, ada yang dengan arkan atau bil jawarih. Memuji itu enggak harus dengan ucapan, bisa juga muji itu dalam hati, atau bisa juga muji itu dengan perbuatan. Nah, musannif di sini menampakkan bahwa pujian itu dengan kalam, kalau ulama menyebutnya pujian dengan lisan. Liyashmula haddul hamdal qadim wal hadith, agar batasan itu mencakup pujian yang bersifat qadim
maupun pujian yang bersifat hadis. Mau dimaksud adalah kalau pakai lisan nanti kayak pujiannya untuk hawadis doang, Allah nggak bisa muji gitu loh. Tapi kalau bil kalam berarti Allah juga bisa muji pada dirinya sendiri gitu kan. Karena ada yang namanya puji qadim li qadim, ada puji qadim lil hadis, ada puji hadis lil qadim, ada puji hadis lil hadis. Maka dengan mengganti pujian lisan dengan kalam, musannif maunya adalah bahwa nanti akan bisa memasukkan pemahaman ini yang namanya pujian itu juga berlaku bagi Allah dan berlaku bagi hawadis. Alhamdulillah, kalau itu datang dari Allah, maka ya berarti yang muji siapa? Allah. Allah muji siapa? Bisa Allah muji kepada dirinya sendiri, bisa Allah muji kepada hambanya. Nah, sebelum ada makhluk, Allah memuji siapa? Allah yang memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, kalam yang rupanya alhamdulillah, kalau itu menjadi kalamnya Allah berarti jadi kalam qadim. Kalau itu jadi kalam qadim, kalam yang enggak ada awalnya, berarti Allah memuji pada dirinya sendiri. Memuji apa? Ya memuji keagungannya, memuji kesempurnaan zatnya sendiri, bukan karena kebaikannya sesuatu, karena memang dirinya adalah zat yang layak untuk dipuji. Kenapa? Karena seluruh sifat Allah itu sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna itu apa? Sifat yang layak dipuji gitu. Disebut sifat yang sempurna. Semua sifatnya Allah sifat yang sempurna, maka semua sifat Allah layak dipuji. Jadi Allah memuji pada kesempurnaan dirinya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka pujian itu bagi Allah namanya puji qadim li qadim. Ada pujian Allah kepada hamba-hambanya. Seperti apa? Pujiannya Allah kepada para nabi-nabinya. Ya Allah muji wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang punya akhlak yang terpuji, punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang agung. Ini pujiannya Allah kepada nabi-nabinya. Maka ya ini juga dengan kalam, tapi enggak dengan lisan. Ada pula pujiannya hamba kepada Allah seperti apa? Ya ini musannif memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengucapkan alhamdulillah, berarti beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujiannya hamba kepada Tuhannya. Nah, kalau pujiannya hamba kepada Tuhannya ya tadi bisa puji yang maknanya lughatan, bisa puji yang maknanya istilahan. Kalau puji istilah itu puji yang dapat pahala karena pujiannya berupa perbuatan yang punya tujuan, perbuatan yang punya niat. Kalau puji secara bahasa ya memuji kepada sesuatu yang enggak ada niat apa-apa. Yang penting muncul sebuah pujian atas sifat-sifat yang ada pada sesuatu. Kayak kamu muji gantengnya seseorang. Ini orang ganteng banget. Ini kenapa muji dia? Ya bukan karena dia ngasih sesuatu, karena memang sifatnya ganteng. Beda kayak kamu muji baik banget nih orang.
Karena pujian itu karena dia memberikan sesuatu kepada kita. Nah, pujian hamba kepada Allah juga demikian. Yang keempat ada pujiannya hamba kepada hamba itu sendiri. Makhluk kepada makhluk, kayak pujian kita kepada sesama kita. Kita muji seseorang, kita muji kawan kita, muji guru kita muji Nabi Muhammad, kita muji orang tua kita, muji teman-teman kita. Itu pujiannya hamba kepada hamba yang lain. Jadi pujian itu adanya 4. Kalau diomong segala puji, segala itu ada berapa? Ya ada 4 tadi. Jangan segala puji mah banyak, Beb. Segala puji itu milik Allah. Oh enggak. Segala puji itu macamnya ada 4. Puji Allah pada dirinya, pujian Allah kepada hambanya, pujian hamba kepada Allah, dan pujian hamba kepada hamba yang lain. Nah, yang 4 ini, yang 3 ini miliknya Allah. Yang 1 ini haknya Allah atau khusus bagi Allah. Kalau mau disebutkan jangan segala puji milik Allah, enggak. Nah, yang 4 ini bukan miliknya Allah. Milik Allah itu maknanya sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Nah, puji yang dijadikan Allah mana? Ya 3 ini. Kalau puji yang Allah pada dirinya sendiri yang enggak dijadikan, enggak dimiliki oleh Allah, maka jadi disebut ini adalah haknya Allah atau khusus bagi Allah. Makanya kalau mau dipisahkan nanti ada lamnya, ada lam lil milki, ada lam ikhtisas, ada lam istihqaq. Haknya Allah atau khusus bagi Allah. Jadi kalau disebut segala puji, ini alnya al istighraq, berarti alnya menyangkut keseluruhan puji, hanya milik dan untuk Allah. Kalau mau sempurna begitu tuh. Kalau disebut secara sempurna, segala puji hanya milik dan untuk Allah. Yang untuk Allah yang mana? Yang puji qadim li qadim atau haknya Allah. Yang milik Allah yang mana? Yang 3. Yang Allah pada hambanya, hamba pada Allah, hamba pada hamba. Jadi kalau saya memuji kamu, itu hakikatnya itu Allah menjadikan pujian kepada hambanya. Seorang hamba memuji hamba yang lain, hakikatnya hamba itu dijadikan oleh Allah sebuah pujian. Jadi Allah menciptakan untuk hamba itu sebuah pujian yang dipujikan oleh hamba yang lainnya. Bukan murni kamu bisa dipuji, enggak. Allah yang menjadikan kamu layak dipuji. Jadi kalau ada orang kok dipuji kepedean, kadang wah, kayak itu muncul dari dirinya. Enggak. Allah yang bikin kamu layak dipuji. Kalau kamu enggak dibikin oleh Allah layak dipuji, sebaliknya nanti apa? Dihina. Sebaliknya pujian apa? Hinaan. Artinya ucapan yang jelek pada sesuatu yang jelek. Kalau pujian, ucapan yang baik pada sesuatu yang baik, namanya pujian. Jadi musannif mengganti kalimat lisan dengan kalam ini agar tercakup pujian Allah kepada zatnya sendiri dan sifat-sifatnya sendiri, yang pujian itu menjadi pujian yang qadim. Wa syukru, ada pula yang namanya syukur nih. Ada pujian, ada pula syukur. Apa syukur itu?
wa thana'u bil lisan au bi ghairihi minal qalbi wa sairil arkan. Syukur ini bisa syukur lughatan pula atau syukur istilahan. Syukur secara istilah itu tercakup ketiga perkara, secara lisan, secara qalbi, dan dengan perbuatan. Kalau syukur secara lughatan ya salah satunya, baik itu dengan syukur dengan lisan, atau syukur dengan qalbi, atau syukur dengan arkan. Alal mun'im, atas sesuatu yang menjadikan kenikmatan, bisa babi dengan sabab ma'asda ila syakir minan ni'ami, dengan sebab nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang yang bersyukur. Kalau syukur ya harus ada sebabnya. Enggak bisa tiba-tiba kamu alhamdulillah bersyukur, atau ada orang makasih ya Pak. Kenapa? Ya saya makasih aja. Kok makasih aja? Ya nggak bisa. Kalau syukur harus ada sebabnya. Tapi kalau pujian bisa jadi nggak ada sebabnya, karena yang dipuji gantengnya, atau kamu muji solehnya seseorang. Ada orang kamu lihat pagi ke masjid, sore ke masjid, malam ke masjid, terus kamu ngalem, ini orang soleh banget, ini gak ada sebabnya namanya. Tapi kalau kamu terima kasih sama orang, syukur sama orang, ya harus ada sebabnya. Makasih bro. Kenapa? Makasih aja. Curiga malah orang, jangan-jangan lo. Jadi sebabnya adalah adanya kenikmatan yang diterima oleh orang yang bersyukur, dan dia mengucapkan sesuatu kepada sang pemberi kenikmatan. Syukur juga sama. Kalau istilah ada syukur yang dengan ada syukur yang dengan lisan diucapkan makasih. Ada yang syukur dengan hati, ada yang syukur dengan anggota badan. Orang mah sering ngomong kalau syukur pakai lisan mah jelas bib. Kalau syukur pakai anggota badan juga kelihatan. Apa? Ada orang berbuat baik sama kamu, terus kamu ngeladenin dia, kamu pijitin, kamu layanin. Ini bentuk terima kasih yang ditampilkan, nggak pakai ucapan. Nah kalau syukur pakai hati, gimana ngelihatnya? Terima kasih pakai hati, ngelihatnya gimana? Kan susah. Kalau pakai lisan jelas, kalau pakai perbuatan jelas, kalau pakai hati bisa dilihat dari perbuatannya. Itu kalau kamu pulang ke rumah habis kerja keringetan, store sama bini kamu, mah simpan bikin kopi dong. Oh iya pak. Dia ngeluarin kopi sambil nih pak tumpah semua. Itu berarti hatinya nggak bersyukur gitu. Walaupun mulutnya ngomong terima kasih, tapi di hatinya gedeg. Pulang seharian bawa ceban doang. Itu tehnya juga tumpah semua tuh, serak gitu. Itu tanda hatinya nggak mengucapkan. Jadi bisa dilihat dari tingkahnya gitu loh. Atau ucapan lisannya juga makasih, makasihnya juga nggak usah. Orangnya di mana, makasih.
itu tandanya hatinya nggak ikut bersyukur gitu. Jadi hati itu juga ikut bersyukur, walaupun nggak kelihatan secara zahir, tapi bisa nampak dari lisannya atau dari perbuatannya. Terus wa bainahu wa bainal hamdi umuman wa khususon. Kalau mau dihubungkan antara syukur dan hamd, syukur dan pujian, itu ada keumuman dan kekhususan min wajhin, dari suatu sisi. Yang pertama, yang namanya pujian itu bisa lebih umum. Bisa pujian itu lebih umum. Min syukri, dari ucapan syukur. Dilihat dari mana? Bihasabi ta'alluqi, dari arah muta'allaknya atau kaitannya dengan sesuatu. Li'annahu yata'allaqu bil kamal sawa'un kanat ihsanan wa ghairahu. Yang namanya pujian itu berkaitan dengan ucapan yang baik. Nah, ucapan yang baik itu baik berupa dia mendapatkan kebaikan ataupun dia tidak mendapat kebaikan. Lebih umum nih. Di satu sisi ucapan puji itu lebih umum. Kenapa? Karena mengucapkan sesuatu yang baik, baik itu karena sebabnya diberi sesuatu atau tidak diberikan sesuatu. Memuji seseorang gitu loh, ini disebut namanya lebih umum. Wa syukru la yata'allaqu bil ihsan. Sedangkan syukur tidak terkait kecuali harus dengan adanya kebaikan. Kalau syukur, yang mengucapkan syukur terima kasih harus nampak kebaikan dari seseorang pada dirinya, baru bisa muncul syukur gitu. Kalau puji, mau ada kebaikan ya dia bisa muji, mau tidak ada kebaikan juga dia bisa muji. Tapi kalau syukur harus ada kebaikan pada dirinya. Bisa juga wa syukru a'ammu. Bisa juga syukur itu lebih umum minal hamdi, dari pujian. Nah, tadi pujian lebih umum dari satu sisi. Sisi apa? Sisi sebab. Kalau pujian bisa pakai sebab, bisa juga nggak pakai sebab. Kalau syukur harus pakai sebab. Di sisi yang lain, syukur itu bisa jadi lebih umum dari pujian. Kenapa? Bihasabi mahalin, dilihat dari arah letaknya ucapan tersebut. Li'annahu yakunu bil lisan au bil qalbi au bisail jawarih. Karena syukur itu bisa saja letaknya pada lisan, bisa letaknya pada hati, bisa letaknya pada seluruh anggota badan. Ini syukur bisa lebih umum gitu loh. Qala syair, berkata para penyair, afadatkumun na'ma minni thalatha, yadi walisani wa dhamiril muhjabah. Kenikmatan yang kalian berikan kepadaku itu menguntungkanmu pada 3 hal, yaitu syukur dengan tanganku, syukur dengan lisanku, dan syukur dengan hatiku yang tersimpan.
kan hati nggak kelihatan. Tapi kalau kamu ngasih sesuatu sama saya, maka kamu akan beruntung mendapatkan 3 hal dari saya. Apa? Kamu akan dapat ucapan syukur dari lisanku, ucapan syukur dari tanganku atau jawarihku, atau ucapan syukur dari hatiku yang tersimpan. Walhamdu la yakunu illa bilisan. Adapun hamd, pujian, itu lebih khusus hanya dengan lisan. Jadi ada kalanya pujian lebih umum, ada kalanya syukur lebih umum gitu. Di syukur lebih umum dari mana? Letaknya bisa 3. Bisa dengan lisannya, bisa dengan hatinya, bisa dengan anggota badannya. Tapi kalau pujian khusus hanya pakai lisan. Ini bedanya antara pujian dan syukur. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Wa qalilun min ibadiya syakuro. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Kira-kira banyak nggak orang yang syukur? Orang yang syukur pada Allah itu banyak nggak? Dikit. Saya syukur terus loh Beb sama Allah Beb. Tapi Allahnya ngomong wa qalilun min ibadiyah syakura. Tapi sedikit kata Allah yang bisa benar-benar bersyukur kepada aku. Maknanya syukur dengan 3 perkara ini gitu loh. Karena kalau syukur secara lugatan itu bisa pakai lisan. Yang kita sering itu yang banyak apa? Ya syukurnya hanya pakai lisan. Makasih ya Allah, soal kasih nikmat, makasih ya Allah. Udah cukup ngomong makasih. Nah, yang disebut Allah syukur orang sedikit itu syukur secara istilah. Apa? Hatinya bersyukur, anggota badannya bersyukur, lisannya juga bersyukur. Ini yang sedikit. Kalau cuman pakai lisan banyak. Tapi kalau ketiga-tiganya muncul bersamaan itu sedikit. Kenapa? Karena syukur menurut istilah itu apa? Bukan hanya mengucapkan terima kasih kepada sang pemberi kebaikan, bukan. Tapi syukur secara istilah itu mengembalikan kepada Allah segala apa yang diberikan Allah untuk beribadah kepadanya. Syukur, yang namanya syukur kepada Allah, yang disebut Allah sedikit, itu adalah mengembalikan nikmat yang diberikan Allah kepada Allah untuk jalannya beribadah. Ini sedikit. Kamu dikasih mata seharian 24 jam. Kamu manfaatkan mata itu untuk ibadah berapa menit kira-kira? Yang untuk ngaji berapa menit saya nanya? Yang untuk lihat WA berapa menit? Yang untuk lihat TV berapa menit? Yang untuk nonton masing-masing berapa menit? Kira-kira mata itu kamu kembalikan untuk ibadah berapa menit? Ya enggak berapa menit? Berapa? Banyakan apa? Untuk ibadah. Nah, itu yang disebut Allah sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kita dikasih sehat, seharian sehat 24 jam.
sehat kita pakai untuk apa saja? Yang untuk pakai manfaat ibadah berapa jam kira-kira sehari? Yang lain untuk apa? Itu yang disebut Allah sedikit gitu loh. Kamu dikasih lisan, yang kamu pakai lisan ini untuk bersyukur pada Allah, memuji Allah, zikir sama Allah, membacakan ayat Allah, itu lebih banyak itu atau lebih banyak ngoceh aja seharian sama yang lain? Itu loh maksudnya. Kamu dikasih inventaris. Bro, nih gua kasih inventaris nih motor, lo pakai dah. Terus caranya kamu terima kasih sama orang yang ngasih inventaris motor itu gimana? Makasih ya, itu doang. Inventaris itu milik kamu atau miliknya yang ngasih? Kamu hanya dipakai untuk apa? Hanya punya tugas apa? Make, bukan memiliki. Hanya menggunakan. Lah, maunya yang ngasih digunakan apa kira-kira? Kemauan yang ngasih gitu dong. Kalau yang ngasih perusahaan, ya maunya dipakai untuk kepentingan perusahaan. Berangkat kantor, kalau kantor ada kepentingan ya jalan kemana, rapat di mana, nanti pulang kamu ke rumah, besok kantor lagi. Maunya kantor kan begitu. Ini berangkat kantor iya, ngayapnya juga iya, kemana-mana iya, pakai motor. Kantor bingung, ini perasaan motor gua kasih baru setahun, kilometernya 20.000, lu kemana aja bro? Bingung kantor, kan dari rumah lu kemarin paling berapa kilo? Pakai rumah kemarin, ini kalau 20.000 ini buat 5 tahun, baru 20.000. Ini setahun belum kilometer udah, lu kemana aja gitu loh. Menunjukkan motor itu kamu pakai untuk kepentingan kamu sendiri. Ini disebut sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maknanya syukur bisa mengembalikan apa yang diberikan Allah untuk jalannya ibadah kepada Allah. Jadi cara syukurnya mata gimana? Ya pakai untuk taat. Cara syukurnya telinga gimana? Dipakai untuk taat. Datang dengar pengajian, datang dengarnya baca Quran, dengar kata-kata yang baik. Syukurnya lisan bagaimana? Yang ngucapin sesuatu yang baik. Semua syukurnya anggota badan, tangan, kaki. Itu kalau kita mau kembalikan kepada Allah bersyukur, bukan hanya ucapan terima kasih, tapi dikembalikan untuk jalannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Sayyidina Umar doanya apa? Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan aku kelompok yang sedikit itu ya Allah. Coba. Jika ada firman Allah, wa qalilun min ibadiyya syakura. Nomor 2 ya Allah, Allahumma ja'alna minal qalil ya Allah, jadikan aku masuk kelompoknya orang-orang yang sedikit itu. Artinya kelompoknya orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Itu yang disebut sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur, bukan hanya ngucapin terima kasih. Ini pembahasan tentang syukur, tentang pujian, dan yang semakna dengan pujian adalah syukur kepada Allah. Yang berikutnya, wassalatu minallahi ala rasulihi ziyadatan takrimatan wa in'aman. Salawat dan salam. Salawat yang datang dari Allah
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para rasul-rasulnya, itu adalah sebagai tambahan kemuliaan dan kenikmatan. Allah bersolawat kepada nabinya. Katakan, innallaha yusallu ala nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini harus dipisahkan. Innallaha yusalluna ala nabi wal malaika yusalluna ala nabi, gitu. Kalau digabungin nanti orang pahamnya Allah bersama malaikat bareng-bareng salawatan. Lu kira jamaah nariyahan. Innallaha, sesungguhnya Allah yusalluna ala nabi, Allah itu bersalawat kepada nabi. Wal malaikat, dan malaikat bersalawat kepada nabi. Dan manusia juga diperintahkan bersolawat kepada nabi. Berarti solawat harus punya 3 pengertian, gitu loh. Solawatnya Allah punya pengertian sendiri, solawatnya malaikat punya pengertian sendiri, solawatnya manusia punya pengertian sendiri. Jangan dijadikan rombongan Allah bersama malaikat bersolawat bareng-bareng. Di mana bareng-barengnya? Lah solawatnya Allah maknanya apa? Solawatnya Allah maknanya ziyadah, menambahkan, melimpahkan kebaikan dan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ikraman wa ta'ziman. Allah memberikan, melimpahkan kebaikan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah bukan bentuknya dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, bukan begitu. Itu salawatnya malaikat, salawatnya kita, begitu. Kalau salawatnya Allah bukan dengan bentuk lisan, bukan dengan bentuk kalam. Salawatnya Allah menjadikan, gitu loh, kembali kepada pengetahuan kita tentang tauhid. Perbuatan Allah itu hanya satu, apa? Menjadikan, gitu loh. Kalau Allah bersolawat, maknanya Allah menjadikan kebaikan untuk Nabi, gitu. Nah, kalau kamu nggak ngaji ini, wah bisa rusak kayak pahamnya orang-orang yang nggak pada ngaji. Nanti dicari, gue mau cari salawatnya Allah kayak apa? Salawatnya Allah kayak apa? Ada orang penasaran pengen tahu salawatnya Jibril, salawatnya Mikail, salawatnya Israfil. Tanya sama dia, kalau salawatnya Allah gimana? Itu yang gue belum tahu nih bro. Salawatnya Allah bagaimana? Salawatnya Allah, Allah menjadikan, melimpahkan kebaikan, rahmat dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Jangan disamakan dengan salawatnya yang lain. Kalau salawat yang lain bisa dengan lisan. Kalau salawatnya Allah maknanya menciptakan kebaikan dan kemuliaan. Nah, kalau salawatnya yang lain, salawatnya malaikat apa maknanya? Istighfar. Malaikat memohonkan tambahnya ampunan bagi para nabinya Allah. Di malaikat itu diperintah takzim, diperintah hormat kepada Nabi dengan mengucapkan salawat. Maka bentuk salawatnya malaikat yang bagaimana? Memohonkan tambahnya ampunan, memohonkan tambahnya kebaikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau salawatnya umat, nah, kita juga salawat kan? Kamu tiap hari salawat, habis sholat ya salawat, waktu-waktu senggang salawat. Apa salawatnya?
memohonkan tambahnya keagungan, tambahnya kesentosaan, tambahnya kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad ditambahkan kemuliaannya, mudah-mudahan Nabi Muhammad ditambahkan keagungannya, ditambahkan keluhurannya. Kira-kira doa kita itu sampai enggak? Kira-kira doa kita itu, salawat kita itu menambahkan sesuatu enggak untuk Nabi kira-kira? Kenapa? Nabi udah penuh, jadi luber. Jadi pengertian salawatnya kita kepada Nabi ada secara khusus, ada secara umum. Secara umum kita harus menyampaikan bahwa Nabi itu seseorang yang sempurna. Ibaratnya gelas ini sudah penuh. Allah itu sudah menjadikan Nabi dipenuhi kebaikan. Kalau kita memohon kepada Allah untuk ditambahkan kebaikan, kemudian Allah tambah lagi, jadinya apa? Luber. Nah, tumpahannya itu kemana? Ke kita, kembali ke yang bersolawat. Makanya niatnya orang bersolawat harus begitu, maksudnya. Saya bersolawat, niatnya mudah-mudahan Allah tambahkan, Allah jadikan ini wasilah agar saya mendapatkan tambahan kebaikan, limpahan rahmat dari Allah, berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu niatnya harus begitu, gitu loh. Lah hakikatnya gimana? Allah mampu nggak menjadikan Nabi itu terus tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia, nggak penuh-penuh? Bisa nggak? Bisa. Bisa beneran? Mampu. Seperti apa? Surga. Allah menjadikan surga tiap hari kenikmatannya bertambah tanpa ada selesainya. Hari ini enak, besok tambah enak, besok lagi, sampai kapan? Enggak ada habisnya. Jadi Allah mampu terus menjadikan tambah. Begitupun Allah mampu menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan dari sholawatnya hamba. Allah tambahkan terus kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini nggak boleh diniatkan. Ini hanya sebagai pengetahuan bahwa Allah mampu menjadikan tambahnya kenikmatan, tambahnya keagungan, tambahnya kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tanpa ada habisnya. Tapi niatnya kita jangan, ya Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad Engkau tambahkan kemuliaan, jadi dia kan dapat untung dari saya, gitu loh. Enggak begitu niatnya, enggak. Niatnya justru kita mau dapat cari keuntungan. Biar apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya bersalawat ini, dengan salawat, dengan keberkahan Nabi Muhammad, saya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan, kemuliaan, berkahnya Nabi Muhammad. Jadi harapannya tadi ibarat gelas itu penuh, tumpah kepada kita. Itu niatnya harus begitu. Tapi hakikatnya kamu harus tahu, jangan kamu nggak ngerti hakikat. Kalau nggak ngerti hakikat, nanti kayak Allah mau udah full, nggak bisa lagi bikin Nabi tambah mentok, gitu maksudnya. Udah nggak sanggup lagi bikin kebaikan, gitu, mentok. Enggak, Allah mah sanggup bikin Nabi terus tambah mulia, tanpa ada
habisnya. Setiap umat yang beribadah, Nabi mendapatkan keuntungan. Kamu nggak usah sholawat, ibadah aja, apa aja, sholat, zakat, haji, kamu sedekah, hormat tetangga, kamu itu Nabi dapat dengan ibadah. Lah sedunia tiap waktu ibadah Nabi kebagian terus naik derajatnya terus. Karena jariyah, MLM maksudnya. Upline Nabi itu upline paling tinggi tuh. Jadi kalau bawahannya dapat masukan, atasannya tanpa dikurangi. Kalau MLM masih kurang, bawahannya dapat sekian persen, nanti atasan cuma bonus sekian. Nabi enggak. Kamu dapat 100 agama, Nabi juga dapat tanpa dikurangi juga. Kamu dapat salat berjamaah, dapat pahala 27 derajat kenikmatan kebaikan, Nabi juga dapat. Di setiap waktu semua orang sedunia ibadah, Nabi terus mengalir pahala, kenikmatan, kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi kamu bersolawat, mendoakan, tambah lagi kemuliaannya. Allah sanggup melipat gandakan yang demikian untuk Nabi Muhammad SAW. Lah untuk apa saya bersalawat, Bib? Untuk apa? Nanti bersalawat untuk apa gunanya? Yang pertama, ngerjain perintahnya Allah. Allah merintahin kita bersolawat. Yang kedua, pingin mengikat sesuatu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Betapa Nabi memperhatikan umatnya. Betapa Nabi begitu perhatian kepada seluruh umatnya. Kita ini udah dipikirin sama Nabi sejak Nabi itu masih berdakwah. Nah, kalau kamu tahu kamu disayang sama Nabi, gimana kamu nggak merhatiin yang nyayang kamu? Ini kebangetan namanya. Maka kita ingin punya ikatan perhatian ini kepada Nabi dengan mengirimkan sholawat. Kita punya ikatan tersebut kepada Nabi. Nanti di akhirat ketika bapak kamu, istri kamu, anak kamu, kawan kamu, semuanya melupakan kamu, yang ingat kamu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Bahkan ketika nabi-nabi nanti di akhirat nggak bisa mengeluarkan suara, nggak bisa berkata-kata, nggak punya hak untuk bicara, yang punya hak bicara untuk melindungi kita hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Ketika semua umat, bahkan seluruh manusia dalam kesusahan, yang punya hak hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling sibuk nanti di akhirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada manusia yang lebih sibuk dari Nabi Muhammad. Ketika semua manusia dalam kegundahan, dalam keadaan yang luar biasa, Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang lama, hingga Allah mengatakan, ya Muhammad, sekarang bukan saatnya untuk bersujud, bangun. Nabi sujud. Ente mau minta apa? Isfa' tu syafa'. Yang ente minta saya kasih. Ente mau minta apa? Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Cari umatmu. Nabi keliling mencari umatnya. Dari segitu banyaknya orang dikelilingi oleh Nabi. Seluruhnya dicari, yang di pojok-pojok. Umat ikut.
umat ikut. Bayangkan nanti nyari orang segitu banyaknya dicari sendiri oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi membentuk suatu kelompok rombongan untuk meninggalkan padang mahsyar dengan rombongan yang dicari oleh Nabi. Kelompok sana dicari semuanya, hingga banyak orang-orang yang nanti pingin ngaku-ngaku jadi umatnya. Ya Rasulullah, saya umatmu. Ya Rasulullah, saya umatmu. Ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Bukan umatku ini. Kalau umat langsung dirangkul sama Nabi. Ayo ikut. Kenapa? Nabi diberikan oleh Allah pandangan pada masa itu, hatinya seseorang punya ikatan enggak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hatinya enggak punya ikatan sama Nabi, Nabi enggak pikirin. Ya Rasulullah, saya dulu pernah buka majelis taklim, saya pernah buka panti asuhan, saya pernah buka panti asuhan kamu buat kedok kepada penguasa, ngumpulin orang doang. Saya dulu buka majelis taklim buat cari masa doang, nyoblos biar banyak, bukan untuk saya, kata Rasulullah. Tinggalin dong. Partai sono, partai sini. Rasulullah tahu bagaimana hatinya ketika dia melaksanakan itu semua untuk Rasulullah atau untuk yang lainnya. Sampai rombongan berjalan meninggalkan padang mahsyar. Nabi sujud lagi kepada Allah. Ada apa lagi? Bangun, minta apa? Ya Allah, umatku pada haus. Masuk ke telagamu, berikan minum kepada umatmu. Nabi buru-buru ke telaga, dikasih minum semuanya umatnya. Sibuk nggak? Udah selesai, jalan lagi. Nabi sujud lagi. Ya Allah, selamatkan umatku. Bangun, ini mau apa? Surga Firdaus untuk kamu. Nabi diem. Umatku di mana nanti ya Allah? Ini mau lewat jembatan Sirat, selamatin umatku ya Allah. Kata Allah apa? Tunggu di ujung jembatan, sambut mereka di sana. Nabi nyebrang duluan. Nunggu di depan ujung jembatan. Nabi nggak mau masuk surga sebelum umatnya selesai semuanya menyeberang. Ketika semua umat nyebrang, jatuh. Nabi sujud lagi, selamat. Bangun, meminta apa lagi ente? Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah dari neraka yang dalam dirinya punya iman yang besar ya Allah. Nabi turun, masuk ke neraka. Nabi ketok pintu neraka, dikeluarkan umatnya semuanya. Yang udah angus, yang udah hitam dipeluk semua Nabi, ayo keluar semua. Masih ada lagi, Nabi sujud lagi, ya Allah selamatin umatku lagi ya Allah, yang sampai punya iman sebiji dzarrah ya Allah. Ambil, berjuta-juta umat dikeluarkan dari neraka oleh Rasulullah. Sibuk nggak kira-kira Rasulullah? Super sibuk luar biasa. Nggak ada orang yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW pada masa itu. Hingga semuanya yang pada hitam, hangus, jaliteng, wis bosok, semua keluar dari neraka semuanya. Sampai Nabi baru mau masuk surganya Allah bersama seluruh umatnya rombongan. Umat yang lain nunggu Rasulullah masuk. Lah pintu yang pegang dia, kuncinya dia nggak mau masuk, gimana yang lain? Bisa masuk? Tapi ada yang Rasulullah berikan kekhususan, kumpulin, masuk dulu pakai pintu belakang. Yang diberikan masuk surga tanpa dihisab. Makanya umat Nabi dibagi tiga nanti. Sepertiga masuk surga tanpa dihisab, sepertiga lagi masuk surga dia dengan membawa dosa yang banyak dan diampuni oleh Allah. Sepertiga lagi hanya modal syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalnya rusak semuanya.
Ini 3 golongan. Yang golongan pertama masuk duluan tanpa dihisab, setelah di padang mahsyar oleh Nabi diberikan jalan masuk surga lewat pintu belakang. Pintu depan kan untuk Rasulullah belum dibuka, tapi kan ada pintu belakangnya. Lo kira? Yang lain masuk duluan pintu belakang, ada khusus. Pintu rahasia, pintu khusus. Iya. Ini orang-orang yang Nabi ridhoi, yang Nabi tahu ini orang istimewa, Allah berikan kemudahan untuk masuk surga duluan tanpa perlu dihitung amalnya. Yang sebagian punya amal yang banyak juga punya dosa. Dihitung berapa amalnya nanti dihisab. Sepertiga lagi enggak punya amal, dosa tok isinya. Ya kayak kita ini isinya dosa tok udah. Modalnya apa? 2 kalimat syahadat. Ada orang nyontoin rukun Islam itu kayak 5. Kayak megang apa? Megang gelas ini. Ini ada puasa syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau orang nggak haji masih Islam, orang nggak zakat masih Islam, orang nggak puasa masih Islam. Tapi kalau nggak sholat lepas ini. Lah lepas beragama nggak masih? Kalau 4 ini nggak dikerjain, zakat enggak, haji enggak, puasa enggak, sholat enggak, punyanya apa? Syahadat ini masih punya. Yang membedakan antara kita sama orang kafir hanya sholatnya. Artinya ibadah sholat itu ibadah zahir yang nampak. Orang yang ngelakuin sholat, mengerjakan sholat, ada perbedaan antara dia dan orang kafir. Tapi ketika udah sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, zakat enggak, udah enggak nampak perbedaan antara dia dan orang kafir. Kenapa? Karena syahadat adanya di dalam hatinya seseorang. Maka Nabi masuk mohon kepada Allah, ya Allah, yang punya syahadat doang ya Allah, keluarin ya Allah, keluarin. Ya Allah. Ini udah isinya dosa semuanya. Sholat enggak, puasa enggak, haji enggak. Nah, ketika kamu tahu ini, bagaimana kamu punya ikatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya gimana? Banyakin sholawat, banyakin punya hubungan sama Rasulullah, banyakin punya ikatan dengan Rasulullah. Kalau enggak nggak ada tanda, nggak ada bukti kalau kita menjadi memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salawat ada 3, salawat dari Allah bentuknya rahmat, salawat dari malaikat bentuknya istighfar, salawat dari hamba manusia bentuknya adalah doa. Wassalamu alaihi, adapun salam dari Allah untuk Nabi, ziyadat ta'min lahu wa tayyibi tahiyyati wa idham, adalah sebagai tambahan keselamatan, penghormatan dan pengagungan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salawat, ada salam. Allah bersalawat kepada Nabi dan Allah mengucapkan salam, Allah memberikan salam kepada Nabi. Maka salamnya Allah maknanya menambahkan keselamatan untuk Nabi. Keselamatan di mana? Dunia sampai akhirat. Di akhirat ditambahkan lagi keselamatan kepada para nabi-nabinya. Ketika seluruh manusia dalam huru-hara, Allah berikan di hatinya para nabi keamanan, kedamaian.
Allah berikan untuk para nabi itu penghormatan dan pengagungan. Adapun salam dari kita adalah doa agar nabi ditambahkan keamanannya, ditambahkan penghormatannya, ditambahkan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam ketika digabungkan hukumnya apa? Sunnah. Kalau dipisahkan, salawat doang atau salam doang, ulama ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan baik dan lebih baik. Salawat baik, kalau pakai salam lebih baik. Ada yang mengatakan salawat doang baik, nggak pakai salam makruh salawatnya. Jadi kita memilih yang antara baik dan lebih baik, karena banyak bacaan-bacaan qasidah kita isinya salam doang, nggak pakai salawat. Assalamu alayka zainal anbiya, itu salam nggak pakai salawat. Gimana? Baik. Nah kalau pakai salawat lebih baik gitu ya. Apanya? Baik. Salamnya akhir dong. Kok nggak pakai salam? Salamnya duluan. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Salamnya duluan, baru salawat. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika, salam duluan, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Salamnya duluan, baru sholawat. Nah kalau dipisahkan baik, kalau digabungkan lebih baik. Ini pembahasan tentang alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembukaan kitab. Insyaallah besok kita mulai masuk langsung kepada pembahasan kitab musannif, langsung masuk kepada i'lam annal hukmal akli yanhasiru fi thalathati aqsamin. Insyaallah kita akan bahas inti dari pelajaran ini pada perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, dijadikan oleh Allah kita cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada dzurriyyah beliau, dan terus mengikat hati pada beliau dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala nidin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نمضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند
الحب وآله وصحبه عدد تعزي سحبي والحمد لله في البر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.